cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nih teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu dari STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu sudah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan, ya cemas cuan, PPRI cuan, PANI cuan, Penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April. Dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum. Dan saya ngerangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%, akan bagi di sekitaran bulan Juni. Jadi ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO lagi, yaitu ayam goreng nelongso atau PT bersama mencapai puncak. Kodenya baik, yang baik-baik aja teman-teman. Consumer cyclicals untuk sektornya, untuk periode billing tanggal 19 sampai tanggal 24. Harganya 268 sampai 278. Nah, ini adalah perusahaan restoran teman-teman. Dia udah punya berapa banyak cabang ya? Banyak banget, 19 cabang kalau nggak salah yang saya baca tadi, dan berapa kemitraan gitu. Nanti kita akan baca di prospektusnya. Ini cabangnya udah banyak dan rata-rata di Jawa Timur. Di Tangerang ada, terus di Jakarta juga ada beberapa teman-teman. Tapi dia kebanyakan di daerah Jawa Timur. Nah, udah pernah makan belum ya? Ayam goreng nelongso. Nah ini guys ya, ayam goreng nelongso. Tapi saya mau kritik ini guys. Yang dijual ayam, tapi logonya bebek. Nah ini nggak tahu nih ada konspirasi apa di sini. Di sini yang dijual ayam tapi logonya bebek. Ini bebek loh guys. Gambar bebek, ayam kayak gini. Ada nggak ayam yang kayak gini? Ayam apa? Boiler pun nggak kayak gini loh. Ini bebek ini. Ini harus istilahnya harus dipertanyakan nih. Kenapa dia jual ayam goreng tapi gambarnya bebek? Nah tanya aja nanti ya ke restorannya langsung ya. Protes aja ke sana gitu. Oke, kita lanjut ya guys ya. Langsung aja, di sini kita udah baca sampai 137. So-soan baca lumayan. Oke guys, ayam goreng nelongso ya, UE-nya MNC lagi. Nah, kita barusan bahas meja. Nah, meja itu MNC tapi meja akselerasi, teman-teman. Nah, kalau yang ini masuk papan pengembangan ya. Yang ini bener nih papan pengembangannya. Nah, kita lihat aja historisnya si MNC ya. Kita lihat SMILE ya, SMLE. Nah, SMILE ini adalah MNC yang terakhir ya, belum lama. Nah, kita dapat ARA di 2 kali, teman-teman. Saya sih nggak kejual di ARA ya. Di sekitaran 270-an lah, kena TS. Oke, lanjut yaitu SMIL. Nah, SMIL ini yang termasuk yang viral itu ya dulu ya, yang ada influencernya di situ. Tapi ARA 2 kali, guys. Yang hari keduanya kebongkar ya. Terus Messi ini perusahaan properti nyewain gedung. Nah, ini lebih berjilid-jilid sekarang sampai ke 26. Nah, nanti ada namanya Meja juga akselerasi, teman-teman. Tapi kan Meja belum listing, barengan nama ini, guys. Jadi MNC nguin 2 nih, guys, ya Februari, guys, 2 perusahaan nih. Nah, karena ini papan pengembangan, ya jadi mungkin akan menarik SMILE dan SMIL. Nah, kalau Meja kan kayak Messi. Ya, belum tentu juga sih, bisa aja naik gitu ya. Nah, kita lihat baik ya kodenya, yang baik-baik aja. Kita langsung lihat aja prospektusnya apakah menarik, guys. Nah, kita lihat nomor 11 ya. Di sini udah jelas lah, dia restoran gitu, jualan ayam goreng, ayam geprek lah seperti itu. Ada dimsum juga di situ. Nah, ini guys ya, bisa dibaca di sini warung makan. Nah, warung makan ya. Kegiatan usahanya apa? Warung makan. Jelas.
clear. Ya kita lihat nomor 12. Dan ini udah pasti kelihatan warung makannya guys. Ya mau cari sono, di alamatnya banyak pasti ayam goreng Nelongso, lihat aja. Nah itu pasti bukan goib ya, nggak kayak si Mang. Kalau Mang goib ya. Nah, dicari susah banget tuh alamatnya tuh si Mang itu. Nah kita lihat di sini guys, yaitu penawaran umum, yaitu sebanyaknya 225 juta, 20% dari seluruh modal yang disetor ya, dengan nilai nominal 50. Harga penawaran 268 sampai 278. Dan nilai emisinya sekitaran 62 miliar. Ternyata kecil guys. Dengan harga yang sekitaran 200-an, ternyata dana yang dihimpun cuma 62 ya. Jadi nggak jauh beda, masih meja juga guys ternyata. Nah di sini ada yang menarik nih, ini ya seneng. Papan pengembangan bonus waran 1 banding 1. Wah ini jadi ces gitu guys ya. Papannya pengembangan bonus waran 1 banding 1. Nah kalau seperti ini teman-teman, dengan harga 268 itu harga wara, kalau sahamnya arah, harga waranya bisa sampai 100 lebih. Nah ini yang menarik teman-teman. Ini waranya bakal menarik ini ya, karena IPO-nya aja di 200-an, harga waranya start dari 1, ngejar dia zut gitu ya sampai tinggi. Kalau misalnya arah, dan jatahnya gede 1 banding 1. Nah ini menarik guys dari waranya. Di sini aja udah saya tertarik gitu ya buat masuk gitu. Kalau Mang masuk papan pengembangan, meja masuk papan pengembangan ya mungkin ikut juga guys. Nah ini rencana penggunaan dana teman-teman. Di sini 3,48%-nya ya digunakan untuk operasional ya, untuk membeli guys. Untuk membeli cold storage ya, mesin cold storage untuk dinginin ayamnya tadi. Nah terus di sini buat beli mobil ya buat pengantaran bisa, atau nganterin bahan baku seperti itu. Nah 10%-nya ya digunakan untuk memperpanjang outlet. Nah ternyata sebagian besar outletnya tuh masih sewa teman-teman ya. Dan 22%-nya digunakan untuk membeli bahan baku gitu ya. Oke, terus 63%-nya digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya pengembangan produk, marketing, branding. Ini untuk apa nih? Mendukung renovasi, 22%-nya digunakan untuk renovasi guys. Oke, terus nomor 13. Nah ini adalah struktur permodalannya teman-teman. Nanang Suherman dan Yeni Isnawati ini adalah pendiri perusahaan, dan kemungkinan PT Anak Baik Sejahtera itu juga punyanya mereka berdua ini. Nah nanti masyarakatnya juga ada 20% teman-teman. Nah kalau udah ada waranya, jadi struktur permodalannya kayak seperti ini ya. Pengendali masih di PT Anak Baik Sejahtera, teman-teman. Oke, terus nomor 18 di sini adalah kebijakan dividen, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, perusahaan akan membagikan dividen tuh paling banyak 20%. Ya, 20% dari tahun buku 2024. Berarti dia membagi nanti tahun 2025, teman-teman. Oke, terus nomor 38. Nah, loncat, guys. Nomor 38 ya, bener 38. Oke, kalau yang perusahaan restoran yang terakhir itu apa ya, saya kok lupa ya. Oh tapi itu ya, Teguh itu restoran tapi minuman. Tapi kalau Teguh itu dia franchise ya. Kalau yang ini ada kemitraannya juga ada, tapi dia ada juga yang dia ngelola sendiri guys. Ini dari restoran gitu ya, bukan waralaba gitu. Oke, kita lihat di sini dari equity guys. Nah, hutangnya kalau kita lihat stabil, dan bahkan di tahun 2023 itu malah turun guys. Ini naik terus mulai turun. Nah, kalau kita lihat di sini dari equity-nya itu terus naik. Berarti memang mungkin cabangnya itu dari tahun ke tahun naik terus guys. Pendapatannya juga semakin naik. Kalau kita di sini dari laba bersih tahun berjalannya teman-teman, ini konsisten naik ya, dari 4 miliar ke tahun 2021-nya itu 8M, terus tahun 2022-nya 14M, dan di tahun 2023 kemungkinan naik dari kalau nggak 15 ya 16M. Jadi naik terus. Padahal teman-teman, di tahun 2020 dan tahun 2021 itu pandemi loh. Banyak banget restoran di tahun 2020-2021, bahkan teman saya yang punya usaha restoran itu bangkrut. Waktu pandemi itu restoran, tempat warung makan tuh banyak yang bangkrut. Tapi yang ini guys, malah naik. Wow, 2021-nya malah naik 2 kali lipat. 2020
duanya naik lagi 2 kali lipat hampir. Wow, strateginya berarti bagus nih guys, ownernya guys. Bisa survive waktu pandemi. Oke, terus lanjut yaitu nomor 122 ya, ini jumlah karyawan teman-teman. Nah, ini jumlah karyawannya ternyata banyak banget guys, 422. Dan di pandemi gelombang 2 ya, corona gelombang 2, dia karyawannya malah nambah 2 kali lipat loh. Padahal di tahun 2021 ini banyak banget restoran-restoran yang tumbang. Di tahun 2021 kafe, restoran tuh 2021 banyak yang tumbang, tapi ini malah nambah 2 kali lipat karyawannya guys. Mantap, berarti memang mungkin produk-produknya itu disukai gitu. Kita lihat ya nomor 132 teman-teman. Nah, ini adalah produk-produknya teman-teman, ini penghargaannya ya. Terus di sini produk-produknya ada ayam kepruk. Ayam kepruk itu, kalau kepruk itu bahasa Jawanya digaplok, digampar. Nah, kepruk itu nih tak gampar. Nah, ini tak kepruk, ini tak gampar. Nah, gitu. Nah, di sini ayam bakar. Nah, ayam goang. Goang itu kalau bahasa Jawa itu, goang itu kalau ada pisau, terus kita pukulin di batu, terus sompel. Nah, itu namanya goang. Artinya, guys. Terus di sini crispy. Nah, crispy ya tahu ya teman-temannya. Terus pok-pok, ya, pok-pok. Baby. Oh, ada bebeknya teman-teman ternyata ya. Ada bebeknya, tapi dia nomor 6 dan nomor 7. Teman-teman, ada bebek gorengnya ternyata. Tapi ya itu tadi ya, kenapa judulnya ayam tapi logonya bebek gitu loh. Itu yang perlu dipertanyakan ya. Di sini ada dimsum mie bucin. Mie bucin, guys. Geprek kribo. Aneh-aneh namanya guys. Nah, ini masih bisa lihat aja produknya di sini atau langsung ke restorannya guys. Di daerah Jawa Timur itu ada banyak. Kalau teman-teman hidup di tinggal di Jawa Timur, nah mungkin sebelum beli sahamnya makanlah di sini sekali. Nah, nanti kalau teman-teman udah makan di sini sekali, share dong di grup gitu ya. Oh, gue makan nih di Baik gitu ya. Nah, ini jadi udah makan di Baik gitu. Jadi lebih oke lah. Kalau di Jawa Tengah soalnya nggak ada nih guys ya. Adanya cuma di Jogja guys. Ya mungkin apakah saya main ke Jogja ya? Nah, kalau ada kesempatan mungkin bisa main lah ke Jogja ya. Cuma di Jogja guys yang paling deket. Saya di sini mungkin kalau ke Jogja itu 2 jam lebih. Hampir 3 jam kalau saya ke Jogja teman-teman. Nah, di sini rata-rata itu di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur banyak nih, di Surabaya banyak nih. Terus di sini di Tangerang ada Depok 11, terus di mana nih? Di Cirebon 1, di sini sedikit ya. Di Jawa Tengah cuma ada 1 guys. Di Jogja doang 1 ya. Coba ke Jogja nanti guys buat main ke restorannya ini. Makanlah 1 ayam goang. Nah, makan guys ayam goang nanti Bang. Oke, kita lihat sekilas aja ke bagian prospektus, teman-teman. Nah, kita setahunkan di sini. Untuk harganya 268 sampai 276, di sini harga bukunya adalah hampir 70. Untuk PBV-nya 3,8 dan 3,9. Nah, ini masih tergolong bisa dibilang medium lah atau mungkin mendekati murah lah kok saham IPO kayak gini, guys. Nah, untuk PER-nya itu 15 kali. Untuk hutangnya masih aman banget 23%. Dan di sini hutangnya nomor 31, coba kita lihat ya. Hutangnya itu aman banget ini guys. Kayaknya sih pengendalinya itu nggak suka hutang. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah pernyataan hutang. Nah, pernyataan hutang di sini itu kalau kita lihat utang usahanya ya yang jangka pendek ya. Sama utang pajak nih yang ke pemerintah. Ya ini nanti kalau udah setahun kan dibayar utang pajak itu guys. Karena memang kalau utang pajak kan yang ngebayarkan konsumen, bukan perusahaan. Kalau teman-teman makan di restoran, itu pajaknya dibebanin ke yang makan, bukan restorannya. Ya, baca aja struknya itu kalau nggak percaya. Nah, ini pasti nanti akan dibayar. Jadi aman utang pajaknya. Kalau restoran biasanya aman. Terus untuk hutang usaha nih kalau kita lihat di sini teman-teman, dia ini utangnya sama pemasok. Ya mungkin dia beli bawang, cabai segala macam lah atau ayam-ayam gitu ya. Nah, itu kan biasanya disetor dulu baru nanti beberapa minggu, seminggu, 2 minggu baru ditagih gitu. Jadi istilahnya sebenarnya ini aman usaha gitu. Jadi nggak ada sebenarnya kalau kita lihat kita masukin ke sini itu hutangnya sebenarnya nggak ada, hutang real hutang. Kalau kita hutang kan kita hutang ke bank atau hutang ke teman buat usaha gitu ya. Kalau ini bener-bener hutangnya itu hutang yang dia itu muter bukan hutang tapi nitip dulu gitu, nitip dulu beda ya, bisa ditangkap nggak sih?
Nah, kalau menurut saya sih ini bebas hutang nih, ya kan, dari pengelolaan usahanya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya, hutangnya aman, terus ada ROE-nya itu gede ya, 24% ROE-nya, guys. Nah, untuk EPS-nya 16 dan market cap-nya nggak terlalu gede, cuman 240-an miliar. Nah, untuk kesimpulannya kita balik lagi ke W-nya. W-nya adalah EP. Di sini papan pengembangannya Smil dan Smile, hari pertama ARA semua. Nah, terus yang kedua dapat bonus waran 1:1, harga tebusnya 400 tadi, guys. Dan pasti ini warannya akan menarik karena dia startnya di 268 paling kecil ya. Berarti warannya mungkin bisa tembus ke 100 kalau ARA. Nah, terus dari market cap juga belum terlalu gede, jadi masih ada ruang buat gerak tumbuhnya, teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya kemungkinan saya akan ikut ini, cuman kan ini kan barengan ya IPO-nya. Nanti kita bisa bagi-bagi aja untuk porsinya. Mas Pur bisa lihat video saya berikutnya tentang pemesanannya. Oke, mungkin itu aja Mas dari channel, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.